Selama pertempuran dengan Drupada, Bhima bertanggung jawab menangani pasukan, sementara Arjuna bertarung dalam duel senjata astral yang sengit dengan Drupada. Drupada bukanlah prajurit biasa. Senjata yang ia luncurkan berhasil mematahkan busur panah Arjuna. Menyadari bahwa hal ini tidak dapat dilanjutkan, baik Arjuna maupun Drupada bersiap untuk bertarung secara langsung. Saat itu, malam telah tiba. Kembali ke Hastinapura, Dronacharya menunggu dengan cemas, bertanya-tanya tentang hasilnya. Semua Kauravas yang sedang duduk-duduk tiba-tiba berdiri dengan takjub, menatap ke arah gerbang istana. Melihat semua orang melihat ke arah itu, Dronacharya juga bangkit dan melihat. Di sana ia melihat Arjuna yang terlihat gelap karena pertempuran, menyeret Drupada dengan rambutnya yang tebal, menariknya, dengan Bhima berjalan di samping mereka. Menyaksikan hal ini, Dronacharya mengikat rambutnya sendiri dengan simpul, melipat tangannya, dan berdiri di sana dengan bangga. Arjuna menarik rambut Drupada dan membuatnya jatuh di kaki Dronacharya. "Drona, aku adalah temanmu, ampunilah nyawaku," pinta Drupada. Kemudian Dronacharya berkata, "Saya hanyalah seorang brahmana miskin yang tidak memiliki apa-apa selain segenggam gandum, Drupada. Dan sekarang kamu ingin memohon segenggam nyawa padaku?" Drupada mulai menangis. "Maafkan saya Drona, ambillah seluruh kerajaanku, tapi tolong lepaskan aku." Ketika Dronacharya melihat air mata di mata teman lamanya, hatinya melunak. "Sahabatku, maafkan aku. Aku tidak membutuhkan kerajaanmu atau apapun. Aku hanya senang kau menyadari kesalahanmu. Kembalilah dengan selamat ke kerajaanmu dan memerintahlah dengan baik. Sampai kamu mencapai kerajaanmu, Bhima kami yang sekuat 1000 gajah akan mengawalmu." Dengan kata-kata itu, ia melepaskan Drupada. Setelah itu, Dronacharya menarik Arjuna mendekat dan berkata, "Dia adalah teman saya. Suatu ketika saya datang kepadanya untuk meminta 4 ekor sapi, ia melontarkan hinaan kepada saya. Karena tidak tahan dengan penghinaan itu, saya tersiksa selama bertahun-tahun. Hari ini, Anda telah mengangkat beban berat di hati saya. Apapun yang kuberikan padamu, sekarang masih terlalu sedikit. Tapi ini, terimalah ini." Dan dia memberikan kepada Arjuna Brahmashira Astra. Brahmashira Astra ini adalah senjata yang paling kuat dari semua senjata. Dahulu kala, Dewa Rama memilikinya. Namun, Rama tidak pernah menggunakan senjata ini untuk melawan Rahwana atau pasukannya. Apakah Anda melihat betapa berbahayanya senjata ini? Hanya dalam keadaan genting saja, kamu boleh menggunakannya. Dia memperingatkan Arjuna saat dia menyerahkan senjata suci itu. Menyaksikan hal ini, ketakutan lama Duryodhana muncul kembali. Musuhnya semakin kuat di depan matanya. Duryodhana pergi ke benteng dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Shakuni. Shakuni berkata, "Duryodhana, dalam politik, jika Anda menemukan musuh Anda menjadi lebih kuat, Anda harus menghancurkannya dengan cara yang benar atau salah sebelum dia mendapatkan kekuatan penuhnya. Jika Anda menunggu sampai dia berada pada titik terkuatnya dan kemudian melawannya secara adil, pada dasarnya Anda mengundang kehancuran Anda sendiri. Jangan tunda lagi, Duryodhana." Mendengar hal ini, Duryodhana pergi dengan berlinang air mata kepada ayahnya, Dhritarashtra. "Ayah, sejak kecil, Pandawa dibesarkan di hutan, jadi saya berasumsi bahwa saya akan menjadi Raja Hastinapura. Tetapi sekarang, semua orang mengatakan bahwa Dharmaraja akan menjadi raja. Apakah Anda benar-benar akan menjadikan Dharmaraja sebagai raja? Bukankah saya lebih pantas menjadi raja daripada dia?" Dhritarashtra menjawab, "Engkau memang pantas, anakku, tetapi waktumu belum tepat. Pada akhirnya, kamu memang akan menjadi Raja Hastinapura. Namun, jika saya terburu-buru dan langsung membunuh Pandawa, silsilah kita akan dikenang dengan aib dalam sejarah. Apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan cerdik. Perbuatan itu harus dilakukan, tetapi tangan kita harus tetap bersih. Saya menunggu kesempatan yang tepat." Duryodhana merasa sangat lega. "Ayah ada di pihak saya," pikirnya. "Ayah, selama mereka tinggal di sini, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Carilah beberapa alasan untuk mengusir mereka dari kerajaan kita untuk sementara waktu. Saya akan menangani sisanya," sarannya. Keesokan paginya, Dhritarashtra memanggil para Pandawa. "Dharmaraja," katanya, "besok kamu akan dinobatkan sebagai raja. Kualitas terpenting dari seorang raja adalah mengetahui kondisi rakyatnya. Jadi, habiskanlah beberapa hari untuk tinggal di antara rakyat. Dalam beberapa bulan, akan ada perayaan besar Mahashivotsav di Varanasi. Setelah festival itu selesai, kami akan melakukan penobatan Anda. Tinggallah di Varanasi sampai saat itu. Saya akan membangun sebuah istana yang indah untukmu di sana." Dharmaraja setuju.
Ia dan saudara-saudaranya bersiap-siap untuk berangkat ke Varanasi bersama Kunti. Sementara itu, hanya dalam waktu 12 hari, Purochana membangun sebuah istana yang mengagumkan di sana. Teman-teman, percayakah Anda jika saya katakan bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang luar biasa saja dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Jika Anda membacakan cerita tersebut kepada anak-anak Anda, mereka akan mempelajari nilai-nilai yang mereka butuhkan. Percayakah Anda? Untuk masalah apapun yang Anda hadapi saat ini atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, Anda bisa menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita. Percayakah Anda? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih memikat daripada film blockbuster. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata secara lengkap, yang ditulis dengan gaya Vikramaditya, tersedia dalam bentuk buku 2 bagian dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini juga tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah membagikan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini, jadi segera pesan sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Sebelum para Pandawa pergi bersama Kunti, Vidura mengatakan sesuatu yang samar kepada mereka. Seekor tikus dapat melarikan diri dari seekor kucing, atau bahkan seekor harimau, atau bahkan seekor gajah. Tetapi, jika api dinyalakan di sekitar sarangnya, ia akan terbakar hidup-hidup di dalamnya. Meloloskan diri dari hal itu sangat sulit. Pada saat itu, mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Ketika para Pandawa bersama dengan Kunti sampai di Varanasi, mereka takjub melihat rumah besar yang telah dibangun oleh Purochana. Rumah itu sangat indah, dicat dengan warna-warna cerah, dan dipenuhi dengan wewangian yang menyenangkan, yang menciptakan rasa damai dan rileks. Suatu hari, ketika Arjuna sedang berjalan dengan cepat di lantai atas rumah besar itu, ia tidak sengaja menendang sebagian pagar, menyebabkan sebuah bagian dari pagar itu patah dengan mudahnya. Ketika memungutnya, ia menyadari bahwa potongan kayu tersebut mengeluarkan bau harum ghee dan camphor. Mengapa sepotong kayu ini berbau seperti ini? Dia bertanya-tanya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu sama sekali bukan kayu. Itu adalah lakzat yang sama yang digunakan untuk menyegel. Sama seperti bensin, lak sangat mudah terbakar. Pada saat itu, Arjuna mengerti. Rumah besar ini dibangun dengan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti lak, ghee, dan camphor. Mereka telah mengecatnya untuk menyembunyikan lak dan menggunakan parfum yang kuat untuk menutupi bau ghee dan camphor. Makna dari teka-teki Vidura akhirnya tersadar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan seluruh rumah terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar ini. Hanya ada satu pintu kecil, pintu keluar tunggal. Jika terjadi kebakaran, mereka akan terperangkap seperti tikus dan terbakar hidup-hidup. Jelas, ini adalah rencana licik Kauravas untuk menghancurkan mereka. Dengan segera, mereka menyewa seorang pria bernama Kanaka untuk menggali terowongan bawah tanah rahasia dari rumah besar tersebut ke dalam hutan. Dalam waktu 1 bulan, ia berhasil menyelesaikannya. Akhirnya, malam Mahashivotsaf pun tiba. Hari festival berakhir dan semua orang pergi tidur. Tiba-tiba, Arjuna merasakan sesuatu yang panas mendarat di pipinya, seolah-olah ada percikan api yang jatuh. Dia terbangun dan melihat rumah besar itu terbakar dari semua sisi. Para Pandawa dan Kunti segera bangun dan melarikan diri ke dalam terowongan rahasia yang digali oleh Kanaka dan menutupnya di belakang mereka. Lak yang terbakar menghasilkan asap tebal dan semua orang kecuali Bhima segera kehilangan kesadaran. Bhima menggendong Kunti di pundaknya, menyelipkan Nakula dan Sahadewa di bawah lengannya, dan memegang jubah Yudhishthira dan Arjuna di masing-masing tangannya. Seperti seekor gajah yang mengamuk menerobos hutan, ia berlari melalui terowongan sepanjang 8 mil hanya dalam waktu 12 menit dan muncul di hutan belantara yang lebat. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, dia menyuruh semua orang untuk berjaga-jaga di bawah pohon. Saat itu, seorang wanita yang sangat cantik menghampiri Bhima. Melihatnya, wanita itu berkata, "Wahai pahlawan yang gagah perkasa, saya terpesona oleh ketampananmu. Saya belum pernah melihat pria seperti itu dalam hidup saya. Saat aku melihatmu, aku jatuh cinta. Tolong menikahlah denganku." Teman-teman, konten episode berikutnya ada di level yang berbeda. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Pastikan untuk memesan buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menempatkan tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa. Jaga diri kalian. Sampai jumpa